Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Formasi petir adalah penghalang pertahanan yang menjaga klan Yun berdosa tetap aman, tetapi juga merupakan penjara. Bagaimanapun, seluruh wilayah ini dikenal sebagai wilayah berdosa bagi orang luar. Sebuah teriakan meledak dari kejauhan saat mereka melewati formasi petir. Siapa yang berani menyerang wilayah klan Yun pegangan surgawi? Klan Yun yang berdosa sangat sensitif terhadap kehadiran asing karena status mereka, dan teriakannya memekakkan telinga seperti guntur. Namun, kegembiraan muncul di mata Yun Sang saat dia langsung berteriak, "Kakak Siang!" Kehadiran yang mendekat dengan jelas membeku di jalurnya sejenak sebelum bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Segera, seorang pria tampan dengan mata seperti harimau dan seorang wanita cantik penuh kepahlawanan memasuki pandangan mereka. Aura mereka sangat kuat, cukup kuat untuk menarik perhatian Yun Ce. Penguasa ilahi tingkat 8 dan penguasa ilahi tingkat 5. Menurutku, keduanya berusia di bawah 600 tahun. Qianye Yinger mengirim pesan ke Yun Ce. Mereka kemungkinan besar adalah praktisi terkuat di tempat ini. Pria yang bergerak ke arah mereka tidak diragukan lagi adalah ahli terkuat yang pernah mereka temui di wilayah ilahi utara selain Nan Huang Canyi yang misterius. Tapi Qianye Yinger hanya menatapnya dengan pandangan acuh tak acuh sebelum menundukkan kepalanya dan memberinya sikap dingin. Kedua orang itu berteriak secara emosional ketika mereka melihat Yun Sang, praktis menerkam ke arahnya sampai dia berada tepat di depan mereka. Kegembiraan dan kegembiraan mereka jelas di luar kendali. "Kakak Siang, kakak Lu, sudah lama sekali kita tidak bertemu," kata Yun Sang dengan senyum cerah di wajahnya. "Sanger, kamu," pria berotot itu adalah Divine Sovereign level 8, tapi dia begitu terbebani oleh emosi sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa untuk sementara waktu. "Apa kamu baik-baik saja? Bukankah kamu ditangkap oleh Nine Lights Heavenly Palace?" Wanita itu meraih bahu Yun Sang dan memeriksanya, tetapi baik pribadi maupun auranya tampak baik-baik saja. Yun Sang berkata, "Saya ditangkap oleh penjahat itu setengah tahun yang lalu, tapi senior Yun segera menyelamatkan saya setelahnya. Saya telah tinggal bersama senior Yun dan Sister Qiang Ying sejak saat itu." Setengah tahun yang lalu. Keduanya bertukar pandang satu sama lain sebelum pria itu menggeram, "Istana Surgawi 9 Cahaya telah berbohong kepada kita." Mereka kemudian mengalihkan pandangan mereka ke belakang ke Yun Ce dan Qianye Yinger dan bertanya, "Benarkah?" "Yun Ce," kata Yun Ce singkat. "Saya dari dunia reruntuhan timur. Saya pelayannya Yun Qianying." Dia menyebut dirinya pelayan Yun Ce, tapi nadanya jelas jauh lebih angkuh daripada nada bicara tuannya. Pria berotot itu bergerak maju dan memberi hormat kepada mereka. Dia berkata, "Saya Yun Xiang, dan ini istri saya Yun Lu. Klan Yun pegangan surgawi akan mengingat semua yang telah Anda lakukan untuk Sanger. Mohon maafkan ketidaksopanan saya sebelumnya, saya tidak tahu bahwa Anda adalah dermawan Sanger." "Kamu terlalu baik, Saudara Siang," kata Yun Ce sambil mengangguk. "Saya dan Sanger dipertemukan oleh takdir, dan saya menganggap bisa menyelamatkannya adalah hal yang baik." Qianye Yinger memandangnya ke samping setelah mendengar itu. "Haha, aku tahu nama keluargamu juga Yun. Kita pasti terikat oleh takdir." Yun Xiang tertawa keras sebelum melanjutkan, "Saya rasa Anda tidak menyadari betapa kami berhutang budi kepada Anda atas tindakan heroik Anda." Kepala suku dan tetua sedang berdoa di kuil leluhur. "Mereka akan sangat senang melihat Yun Sang kembali dengan selamat," kata Yun Lu. "Kamu benar. Kita perlu memberi tahu ketua secepat mungkin."
Yun Xiang sangat bahagia dengan kenyataan bahwa dialah yang bertanggung jawab untuk berpatroli di formasi petir hari ini. Dia berkata, "Silakan lewat sini, para tamu yang mulia. Saya yakin ketua kami ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Saat ini, klan Yun pegangan surgawi adalah lambang kehati-hatian, dan mereka sangat waspada terhadap orang luar. Namun, Yun Xiang dan Yun Lu tetap bersikap hangat terhadap Yun Che dan Qianye Yinger karena dua alasan. Pertama, mereka adalah penyelamat Yun Sang. Keduanya hanyalah Raja Ilahi tingkat 10. Bahkan jika mereka merencanakan sesuatu yang jahat, tidak ada yang bisa mereka lakukan dengan kekuatan mereka. Yun Sang mungkin baru berusia 16 tahun, tapi dia sangat penting bagi klan Yun pegangan surgawi karena pegangan ungunya yang dalam. Berita bahwa Yun Sang telah kembali dengan selamat dengan cepat mencapai seluruh klan. Untuk kali ini, wilayah berdosa, yang suram penuh dengan vitalitas dan kegembiraan. Sekali dalam satu abad, klan Yun pegangan surgawi akan melakukan ritual untuk keberuntungan. Namun, ritual tersebut terhenti ketika kepala klan, Yun Ting menjadi orang pertama yang bergegas keluar dari kuil leluhur ketika berita kembalinya Yun Sang sampai kepadanya. Para tetua lainnya juga mengikutinya dengan cermat. Kakek kepala, Yun Ting adalah ketua klan Yun pegangan surgawi saat ini. Dia sudah cukup umur untuk melewati puncak, kemunduran, dan segera akhir dari klan Yun pegangan surgawi. Dari klan Realem King hingga klan berdosa yang dikasihani semua orang, Yun Ting telah melihat semua yang bisa dilihat. Rambut Yun Ting benar-benar putih, dan wajah serta tangannya tampak layu seperti kayu mati. Tapi tak satu pun dari tanda-tanda ini yang bisa menandingi betapa suramnya matanya. Bahkan manusia fana yang tidak berkultivasi dapat melihat bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Kondisi Yun Ting tidak bisa lebih buruk dari sekarang, dan dia sudah sangat tua sehingga tidak ada lagi yang mengganggunya. Tetap saja, dia tidak bisa menahan tangisnya ketika dia melihat Yun Sang yang gembira melompat ke arahnya. Itu karena dia terlalu penting bagi keluarga ini, terutama saat ini. Dia adalah mutiara dari surga. Dia juga satu-satunya harapan mereka. Sanger, syukurlah kamu selamat, kata Yun Ting sambil berjongkok. Dia begitu emosional sehingga sikapnya sebagai kepala suku tidak terlihat, tetapi hal yang sama juga berlaku untuk para tetua di belakangnya. Seperti yang dikatakan Yun Xiang sebelumnya, Yun Ting secara pribadi berterima kasih kepada Yun Che karena telah menyelamatkan Yun Sang, bahkan jika dia adalah Raja Ilahi yang asal-usulnya tidak diketahui. Saya terkejut betapa pentingnya gadis ini bagi klan. Qianye Yinger tidak tahu apa arti dari pegangan dalam berwarna ungu, jadi reaksi klan itu mengejutkannya. Beraninya Istana Surgawi 9 Cahaya berbohong kepada kita dan mengklaim bahwa Yun Sang ada di tangan mereka. Kata Yun Xiang marah dengan alis berkerut. Kami juga akan tertipu jika Sanger terlambat beberapa hari, kata seorang tetua klan dengan sungguh-sungguh. Apakah itu berarti Istana Surgawi 9 Cahaya mencoba memaksamu untuk menyerahkan sesuatu sebagai ganti Yun Sang? Yun Che tiba-tiba bertanya. Mengingat betapa klan Yun pegangan surgawi sangat menghargai Yun Sang, mereka mungkin akan menyetujuinya meskipun mereka tahu itu hanya asap dan cermin. Itu benar, kata Yun Xiang. Kepala istana dari Istana Surgawi 9 Cahaya ingin putranya yang masih kecil menjadi penguasa ilahi, jadi dia menyuruh kita untuk menyerahkan. Itu masa lalu, dan Sanger aman. Trik Nine Lights Heavenly Palace tidak ada artinya sekarang. Kami akan mengusir mereka dari depan pintu kami ketika mereka muncul lusa.
Yun Ting menyela Yun Xiang sambil tersenyum sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis sebelum dia meraih bahu ramping Yun Sang dengan tangan kanannya. Dia tampak seperti dia tidak bisa mempercayai akal sehatnya. Sanger kamu sudah berada di alam kesengsaraan ilahi. Kata-kata Yun Ting mengejutkan semua orang yang hadir. Ketika mereka memfokuskan kesadaran spiritual mereka pada Yun Sang, mereka juga terkejut dengan apa yang mereka temukan. Sebelumnya, semua orang terlalu bersemangat untuk menyadari perubahan energi mendalam Yun Sang. Baru sekarang mereka menyadari bahwa dia sudah berada di alam kesengsaraan ilahi. Bukan berarti para jenius kesengsaraan ilahi berusia 16 tahun tidak pernah muncul dalam sejarah klan. Mereka adalah klan Realm King di masa lalu, mereka mampu menghasilkan beberapa pemuda jenius setiap generasi ketika sumber daya masih melimpah. Tapi Yun Sang hanyalah jiwa ilahi tingkat menengah setengah tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa mencapai alam kesengsaraan ilahi hanya dalam waktu setengah tahun? Sanger, apakah kamu makan sejenis pelet dewa? Suara Yun Ting menjadi sedikit mendesak. Sepengetahuannya, peningkatan luar biasa seperti itu hanya mungkin terjadi melalui cara buatan, tapi apakah Yun Sang benar-benar cukup kuat untuk menahan pelet sekuat ini? Tapi yang mengejutkan, Yun Sang menggelengkan kepalanya dan melirik Yun Ce. Kemudian, dia menjawab, Sanger bertemu dengan seorang senior yang luar biasa saat dia bersama senior Yun dan saudari Qianying. Dialah yang menggunakan kemampuan luar biasa untuk mengubah tubuhku sepenuhnya. Setelah itu, kultivasiku tiba-tiba menjadi sangat mudah. Yun Ting dan yang lainnya benar-benar terdiam. Mata Yun Sang semurni berlian, dan tidak ada yang percaya bahwa dia berbohong. Namun, dia juga mengklaim bahwa kekuatannya saat ini adalah hasil alami dari transformasinya, bukan pelet. Tapi itu tidak mungkin. Yun Ting mengubah gerakan tangannya dan mengirimkan secerca energi yang sangat besar ke dalam pembuluh darah Yun Sang yang dalam, kemudian, matanya yang keruh dan tertutup tiba-tiba melebar hingga tingkat yang paling lebar seperti dia disambar petir. Untuk waktu yang lama, dia menatap Yun Sang dengan bodoh tanpa sepatah kata pun. Reaksi kepala suku sangat aneh sehingga para tetua klan, Yun Xiang dan Yun Lu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertukar pandang satu sama lain. Ketika mereka menyelidiki pembuluh darah Yun Sang dengan energi mereka sendiri, ekspresi mereka bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada ekspresi Yun Ting. Yun Ce sama sekali tidak terkejut dengan reaksi mereka. Energi mendalam Yun Sang menjadi sangat murni setelah dimurnikan oleh bencana kegelapan abadi dan nektar giok fajar naga. Hasilnya, kesesuaian tubuhnya dengan energi dalam dan penguasaannya terhadap energi tersebut mencapai tingkat yang bahkan mantan guru ilahi seperti Yun Ting tidak dapat percaya, atau bahkan memahaminya. Mengatakan bahwa kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat dari sebelumnya adalah pernyataan yang sangat meremehkan. Senior yang ahli itu, Yun Ting berusia 20.000 tahun, tapi dia tidak ragu untuk memanggil master yang tidak dikenal itu sebagai seniornya dengan nada yang sangat hormat, siapa dia? Transformasi Yun Sang hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Dia bahkan tidak bisa membayangkan betapa menakjubkannya guru tertinggi ini. Yun Sang tersenyum dan menjawab, senior itu tidak akan membiarkan Sanger berkata. Yun Ting masih tidak bisa mengendalikan kegembiraan di wajahnya ketika dia mengangguk dan menjawab, itu adil, jika itu keinginan senior itu, maka kamu tidak boleh mengatakan sepatah kata pun. Oh benar. Yun Sang berbalik dan memanggil petir ungu di sekitar jarinya. Senior juga menganggapku versi modifikasi dari Heavenly Handle Thunder Cloud Art. Lihat ini, kakek.
Dia menggerakkan pergelangan tangannya dan memenuhi sekelilingnya dengan kilat tepat setelah dia selesai berbicara. Kerumunan sudah tercengang ketika mereka melihat teknik pertama, tetapi ketika Yun Sang beralih ke teknik kedua, ketiga, keempat dan banyak lagi. Semua orang dari klan Yun tampak seperti mereka melihat hantu hidup. Mereka tidak dapat mempercayai mata atau indera spiritual mereka, tidak peduli bagaimanapun mereka mencoba. Yun Sang pasti sedang mengeksekusi seni awan guntur pegangan surgawi, tetapi sedikit modifikasi terjadi di setiap teknik. Meskipun perubahannya terlihat sangat kecil, hukum dan kekuatan seninya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seni inti yang mendalam dari sebuah klan atau sekte terus berkembang, tetapi itu adalah proses yang panjang dan sulit. Sangat diragukan bahwa klan Yun pegangan surgawi dapat mengembangkan seni mereka sendiri ke level Yun Sang saat ini bahkan jika mereka memiliki waktu luang selama 100.000 tahun. Apakah senior itu mengajarimu ini juga? Kata-kata Yun Ting terdengar seperti melayang di langit. Yun Sang mengangguk dengan kuat. Senior juga mengatakan Sanger bisa mengajarkannya kepada anggota klannya. Yun Ting akhirnya bangkit kembali, tapi kakinya masih gemetar. Dia tidak ingat kapan terakhir kali dia begitu terkejut dan bersemangat. Dia melihat kuil leluhur di belakangnya dan langit di atas kepalanya. Kemudian, dia berteriak dengan gemetar, "Hadiah surga, ini benar-benar hadiah dari surga." Langit pasti kasihan pada nasib klan Yun. Cih, Qianye Yinger mendengus. Meskipun Yun Sang diselamatkan oleh Yun Ce, dan dia dengan jelas menyebutkan bahwa Yun Ce dan Qianye Yinger adalah orang-orang yang merawatnya selama setengah tahun terakhir, tidak ada yang mengira bahwa merekalah yang memberikan segalanya kepada Yun Sang. Lagi pula, bagaimana mungkin guru transenden ini ada hubungannya dengan dua raja surgawi muda? Kakek ketua, apakah senior itu benar-benar luar biasa? Yun Sang bertanya. Yun Sang sangat pintar, tapi dia juga terlalu muda dan tidak berpengalaman. Dia tahu bahwa Yun Ce luar biasa, tapi dia tidak benar-benar mengerti bahwa apa yang dia lakukan padanya adalah hal yang tidak masuk akal. Tentu saja, dia terkejut dengan reaksi Yun Ting. Tentu saja, jawab Yun Ting. Apakah dia lebih hebat darimu saat kamu lebih kuat? Yun Sang terus bertanya. Yun Ting menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia berkata, "Saya mungkin adalah seorang guru ilahi, tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan pencapaian senior ini. Sanger, kamu mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi berkah yang dianugerahkan kepadamu selama setengah tahun ini adalah sesuatu yang tidak dapat diperoleh orang lain bahkan dalam sejuta masa kehidupan." Bibir Yun Sang terbuka. Kata-kata kepala suku semakin meningkatkan gambaran besar Yun Ce di hatinya dan melukiskan lapisan mistik di atasnya. Sanger, bisakah kamu tidak menyebut nama senior itu? Dia pasti sangat menyukaimu untuk memberkatimu. Apakah dia menyebutkan jika dia akan mengunjungimu dalam waktu dekat? Yun Xiang bertanya dengan nada mendesak. Berhenti. Yun Ting menghentikannya dengan lambaian tangannya. Dia mengerti mengapa Yun Xiang terdengar begitu mendesak. Batas waktu yang akan menentukan nasib klan Yun pegangan surgawi sudah dekat, dan dermawan misterius ini mungkin bisa membantu mereka bertahan hidup. Hadiah yang dia berikan kepada Yun Sang sudah di luar kemampuan kita untuk membalasnya. Jadi bagaimana kita bisa memintanya untuk membantu kita lebih dari yang sudah dia miliki? Saat ini, satu-satunya cara kita dapat membalas budinya adalah dengan tidak mengganggu kedamaiannya, kecuali jika tuannya muncul sendiri, tidak ada seorang pun yang boleh bertanya kepada Sanger tentang dia. Yun Xiang terdiam setelah itu. Yun Ting bangkit dan menarik napas dalam-dalam. Lalu, dia berkata, "Sanger,
kita akan mengadakan pertemuan klan 10 hari lagi. Sampaikan perintah ini kepada semua orang segera, batuk, batuk, batuk. Dia terbatuk pelan beberapa saat setelah memberi perintah, tapi tidak ada yang terlihat terkejut karenanya. Jelas sekali bahwa mereka sudah terbiasa sekarang. Jika Yunting tidak ingin bertahan hidup sampai hari tenggat waktu, dia mungkin sudah meninggalkan dunia. Kondisinya sangat buruk. Pertemuan klan. Pada awalnya, semua orang terkejut dengan keputusannya. Kemudian, mereka melihat Dan Yun Sang dan menyadari sesuatu. Mungkinkah itu benar? Yunting perlahan melihat kembali dan menyatakan dengan suara keras, Sanger akan ditunjuk sebagai pemimpin muda. Klan Yun pegangan surgawi telah menderita selama puluhan ribu tahun, dan kita hampir mencapai tenggat waktu terakhir. Namun, surga telah memilih untuk memberi kita harta yang tak ternilai di masa tersulit kita. Sanger memiliki pegangan surgawi berwarna ungu, dan tingkat bakatnya belum pernah terjadi sebelumnya berkat berkah dari seorang master. Kita mungkin tidak dapat lolos dari kehancuran kita, tetapi pegangan surgawi klan Yun akan bangkit kembali selama Sanger aman. Pernyataan kuat Yunting dengan cepat membuat semua orang bersemangat. Yun Sang adalah satu-satunya yang terlihat bingung saat dia secara tidak sadar melihat ke arah Yun Ce untuk meminta bantuan. Sanger, kamu baik-baik saja dengan ini? Yunting bertanya karena Yun Xiang adalah ketua muda klan Yun pegangan surgawi saat ini dan merupakan keturunan langsungnya, sedangkan Yun Sang bukan. Matanya semakin bertekad, Yun Xiang menyatakan tanpa ragu-ragu, Sanger mungkin masih muda, tapi tidak ada seorang pun di seluruh klan yang lebih cocok untuk menanggung harapan dan masa depan seluruh klan kita selain dia. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Sanger setelah saya menyerahkan posisi saya kepadanya. Saya bersumpah untuk melakukan ini bahkan jika itu mengorbankan nyawa saya sendiri. Kepala suku muda benar-benar bijaksana, semua tetua klan memujinya. Bagus sekali, kata Yunting sambil mengangguk pelan, ini adalah tekad dan kemauan yang kuharapkan dari keturunan klan Yun. Tolong, tinggallah bersama kami sebentar agar kami berterima kasih karena telah menyelamatkan Sanger. Meski bersemangat, Yunting tidak melupakan Yun Ce atau Qianye Yinger. Yun Ce tidak menolak niat baiknya. Terima kasih atas keramahan Anda. Yun Ce dan Qianye Yinger diperlakukan dengan sangat baik karena mereka menyelamatkan Yun Sang. Fakta bahwa kamar mereka terletak di tengah klan juga menunjukkan apresiasi klan terhadap mereka. Suara-suara heboh terus memasuki ruangan dari luar. Kembalinya Yun Sang seperti cahaya sebelum kegelapan kiamat. Yun Ce perlahan berjalan mengitari ruangan, melihat dekorasi dan merasakan aura di sekelilingnya. Jadi, dia adalah keturunan orang iblis sejak awal, dan dari sinilah keluarga Yun berasal. Berapa banyak waktu yang ingin kamu buang di sini? Qianye Yinger tiba-tiba bertanya. Yun Ce menutup matanya sebelum menjawab, saya tidak bersama keluarga atau orang tua saya sejak saya masih muda. Ketika kami akhirnya bersatu kembali, aku tidak bisa melakukan tugas berbaktiku lama sebelum bencana mengerikan itu terjadi. Jadi menemukan rumah leluhur mereka dan membiarkan roh mereka berdiam di akar mereka mungkin satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuk mereka selain itu membalas dendam. Dan tentu saja, cahaya hitam melintas di matanya saat dia membukanya kembali. Batas waktu ini memberi kami alasan yang tepat untuk mendapatkan apa yang kami butuhkan. Itulah jawaban yang ingin ku dengar, kata Qianye Yinger sebelum berjalan ke arahnya. Tapi jangan lama-lama, kamu dengar aku. Kalau tidak, saya mungkin mengambil tindakan sendiri. Yun Ce meliriknya sebelum berkata, kau terlalu memikirkan hal ini. Sebaiknya begitu.
Mata Qianye Ying berputar-putar sebelum dia melanjutkan, jika aku benar, alasan lain kamu tidak menanamkan jejak budak padaku adalah karena kamu khawatir kamu tidak cukup keras. Anda ingin saya memberikan dorongan yang Anda butuhkan jika diperlukan, jangan khawatir, saya berjanji tidak akan mengecewakan Anda dalam hal ini. Yun Ce mengerutkan kening, tapi tidak membantah kata-katanya. Dong dong dong, serangkaian ketukan tiba-tiba terdengar dari pintu. Kemudian, suara lembut Yun Sang memasuki ruangan, apakah kamu di dalam, senior? Masuk, jawab Yun Ce sambil berbalik. Matanya yang dingin dan gelap berubah lembut tanpa dia sadari. Yun Sang membuka pintu dan bergegas masuk. Dia telah mengganti pakaian sebelumnya dengan gaun putih baru. Dia berhenti di depan Yun Ce dengan pipi memerah dan menatapnya dengan kekaguman yang lebih besar dari sebelumnya, berkata, "Senior, aku tidak tahu kamu, luar biasa, hehi." Sebelum hari ini, kepala Yun Ting adalah orang paling berkuasa di dunianya. Tapi ketika dia melihat ekspresi hormat di wajah Yun Ting ketika dia berbicara tentang sang master, bahkan kurangnya pengalamannya tidak bisa menghentikannya untuk menyadari betapa menakjubkannya Yun Ce sebenarnya. Yun Ce tersenyum padanya dan berkata, "Kenapa kamu ada di sini? Saya yakin Anda memiliki banyak hal yang harus dilakukan setelah semua keributan yang Anda timbulkan setelah Anda kembali ke klan. Aku hanya ingin bertemu denganmu, itu saja." Yun Sang balas tersenyum. "Sepertinya aku sudah terbiasa tinggal bersamamu selama setengah tahun ini, senior. Anehnya, aku merasa tidak aman saat kamu tidak berada di sisiku. Saat itulah saya menyelinap pergi dan datang ke sini." Mata Yun Ce berkaca-kaca sejenak sebelum dia pulih. "Yun Sang, kapan tepatnya hari batas waktunya?" Senyuman Yun Sang langsung berubah menjadi suram ketika dia mendengar pertanyaan itu, namun dia segera tersenyum lagi dan menjawab, "Sebulan dari sekarang." Tapi kakek kepala dan semua orang mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kami berhubungan baik dengan Tousan Desolation Divine Sect, jadi mereka mungkin tidak akan melakukan hal buruk apapun terhadap kami ketika saatnya tiba. Tentu saja, dengan istilah yang sangat baik, yang dia maksud sebenarnya adalah klan Yun pegangan surgawi melakukan segala daya mereka untuk menjilat Sekte Seribu Desolasi Ilahi. Bagaimanapun, mereka adalah pemberi sanksi yang dipilih oleh alam Raja Bulan Terbakar. Jika klan Yun yang berdosa tidak dapat memulihkan artefak suci tersebut setelah tenggat waktu 10.000 tahun berlalu, maka Sekte Seribu Desolasi Ilahi bebas untuk menghukum mereka sesuka mereka, termasuk menghapusnya dari muka bumi. Tentu saja, klan Yun yang berdosa pasti telah melakukan hal yang tak terbayangkan untuk menjilat Sekte Seribu Desolasi Ilahi. Jadi begitu, maka kamu mungkin tidak perlu terlalu khawatir, kata Yun Ce. Kemudian, dia bertanya dengan santai, "Oh iya, apa yang akan dilakukan alam bulan terbakar jika Sekte Seribu Desolasi Ilahi tidak menghukummu setelah tenggat waktu?" "Mereka tidak akan melakukan apapun." Yun Sang menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. "Ayah pernah memberitahuku bahwa alam bulan terbakar mengatakan ini, jika klan Yun pegangan surgawi dapat menghindari kehancuran mereka atau bahkan mengklaim keunggulan atas Sekte Seribu Desolasi Ilahi, maka itu berarti takdir masih memiliki rencana untuk Yun Klan. Kalau begitu, atas nama kerajaan, mereka tidak akan mengganggu atau menghukum kita lebih jauh." Yun Ce dan Qianye Yinger langsung mengerutkan kening. Meskipun kedengarannya alam bulan terbakar memberikan secercah harapan pada klan Yun pegangan surgawi, kenyataannya mereka sedang menancapkan paku ke dalam peti mati mereka.
Itu karena pernyataan belas kasihan mereka memastikan bahwa 1000 Desolation Divine Sect akan melakukan segala daya mereka untuk membunuh klan Yun Pegangan Surgawi. Tidak mungkin mereka akan memberikan klan Yun Pegangan Surgawi kesempatan untuk mengklaim keunggulan atas mereka. Apa yang disebut wilayah berdosa ini mungkin juga merupakan perangkat dari Sekte 1000 Desolasi Ilahi. Akibatnya, klan Yun Pegangan Surgawi telah menurun ke kondisi mereka saat ini. Hanya 600.000 orang yang tersisa di klan, dan populasi mereka lebih kecil dari Sekte Alam Bintang Rendah. Dengan keadaan mereka sekarang, mereka sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Sekte 1000 Desolasi Ilahi. Sekte 1000 Desolasi Ilahi tidak akan memusnahkan klan Yun berdosa sekarang karena klan Yun berdosa masih harus mengambil artefak suci tersebut. Namun saat hari tenggat waktu tiba, nasib klan Yun berdosa akan bergantung pada keputusan Sekte 1000 Desolasi Ilahi. Baik Yun Ce maupun Qianye Yinger tidak percaya bahwa Sekte 1000 Desolasi Ilahi akan menunjukkan belas kasihan klan Yun yang berdosa. Itu karena mereka telah menyinggung kerajaan. Alasan mengapa Sekte 1000 Desolasi Ilahi bisa menggantikan klan Yun Pegangan Surgawi adalah karena alam bulan terbakar. Tentu saja, mereka tidak punya alasan untuk tidak menaati atasan mereka. Satu-satunya alasan mereka menunjukkan sikap ambigu dan memberikan harapan pada klan Yun berdosa adalah untuk mengeluarkan darah mereka sebanyak mungkin. Percakapan singkat kemudian, dia menanyakan pertanyaan lain yang tampaknya tidak penting, mengapa Istana Surgawi 9 Cahaya menargetkan klan Anda? Yun Sang berpikir sejenak sebelum menjawab. Kakak Siang pernah memberitahuku bahwa kepala Istana 9 Cahaya Istana Surgawi memiliki seorang putra yang masih kecil. Rupanya, dia sangat berbakat dalam hal yang mendalam. Namun, dia telah terjebak di puncak alam Raja Ilahi selama lebih dari 300 tahun. Setahun yang lalu, Istana Surgawi 9 Cahaya entah bagaimana mengetahui bahwa kami memiliki pelet kuno yang dapat membantu putra kepala istana mencapai terobosan, dan sejak itu mereka mencoba mengambilnya dari kami. Awalnya mereka hanya ingin menukarnya dengan sesuatu. Setelah kami menolaknya, mereka mulai menggunakan banyak metode tercela, kata Yun Sang dengan marah. Tapi kami tidak akan pernah menyerahkan pelet kuno itu kepada mereka. Kakek kepala pernah berkata bahwa pelet kuno dapat digunakan sebagai hadiah terakhir kepada 1000 Desolation Divine Sect jika kita tidak berencana menggunakannya untuk diri kita sendiri. Apapun yang terjadi, tidak mungkin kita menyerahkannya kepada penjahat itu. Apakah pelet kuno itu benar-benar menakjubkan? Yun Ce bertanya. Tapi dia benar-benar tidak tertarik. Tidak peduli seberapa bagus peletnya, tidak mungkin bisa dibandingkan dengan air kehidupan ilahi milik Sensi dan nektar giok fajar naga. Tentu saja ini luar biasa. Itu adalah warisan dari nenek moyang kita. Yun Sang berkata tanpa ragu-ragu, namun, nenek moyang mengatakan bahwa hanya seorang jenius yang telah menarik kesengsaraan petir minimal 4 tahap selama alam roh ilahi yang memenuhi syarat untuk mengonsumsi pelet. Sejauh ini, belum ada orang seperti ini di dunia klan. Bahkan Kakak Siang hanya mengalami kesengsaraan petir 3 tahap ketika dia masih menjadi roh ilahi. Yun Ce tersenyum padanya dan menepuk pundaknya. Dia berkata, saya akan tinggal di sini sampai hari batas waktu. Anda dapat datang kepada saya jika Anda memiliki masalah yang ingin Anda tanyakan. Oke, janji Yun Ce segera memperbaiki mood Yun Sang. Bahkan cahaya di matanya tampak lebih terang. Saat itulah Yun Xiang masuk melalui pintu dan berkata, Sanger. Jadi disinilah Anda berada. Kepala suku ingin membawamu ke altar leluhur untuk berdoa. Dengan cepat. Ah, baiklah,
Yun Sang mengangguk sebelum mengucapkan selamat tinggal pada Yun Ce. Aku akan datang mencarimu besok, senior. Pergi. Yun Xiang mengangguk pada Yun Ce sebelum pergi bersama Yun Sang. Apakah kamu akan menyelamatkan mereka? Qianye Yinger tiba-tiba memecah keheningannya dan bertanya. Tidak, jawab Yun Ce, keluarga Yun tempatku menjadi bagiannya telah menyerah pada akar kegelapan mereka beberapa generasi yang lalu. Saat ini, kami hampir tidak memiliki hubungan darah dengan klan Yun ini. Ini adalah takdir mereka untuk bertarung. Saya telah memberi mereka kebajikan terbesar saya ketika saya memberi mereka satu harapan terakhir untuk dipegang teguh. Tapi kamu akan menjaga gadis itu tetap hidup bagaimanapun caranya, kan? Ya, jawab Yun Ce tanpa ragu-ragu. Qianye Yinger berhenti bicara dan menutup matanya. Hanya dia yang tahu apa yang dia pikirkan.